Malam pergantian tahun yang seharusnya meriah berubah mencekam. Semuanya terjadi ketika Arman tidak sengaja tersesat di kota hantu. Ini pengalaman Arman, sebut saja namanya begitu. Kejadiannya pas tahun kemarin, tepatnya di malam pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Seperti tahun sebelumnya, Arman selalu bikin acara tahun baru bareng teman-temannya. Kali ini mereka menyewa villa di puncak. Tapi pas hari H keberangkatan, Arman ternyata ada kerjaan mendadak. Terpaksa dia nyusul sehabis maghrib. Begitu Arman sampai Ciawi, jalanan ke arah puncak ternyata ditutup. Untungnya, Arman naik motor. Jadi dia belokin motornya ke jalur alternatif. Di sana lebih sepi, tapi jalanannya rusak, nggak semulus jalanan utama. Sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba Arman heran. Jalanan yang tadinya rusak parah, sekarang berubah mulus. Arman juga baru sadar, sepanjang jalan yang dia lewatin, nggak ada satupun rumah penduduk. Kiri kanannya hutan lebat. Terus yang bikin dia makin heran, dia nggak pernah berpapasan dengan kendaraan lain. Arman langsung berhenti dan ngecek GPS di HP-nya. Ternyata arahnya bener. Pas Arman mau jalan lagi, keanehan pun terjadi. Mesin motornya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Saat Arman lagi mau coba nyalain, Arman dikagetkan dengan kemunculan nenek tua yang menggendong tumpukan kayu kecil. Dengan ramah, nenek tua itu nyuruh Arman untuk balik lagi. Begitu Arman mau tanya kenapa, disitulah Arman merinding hebat. Nenek tua itu ternyata udah gak ada guys, hilang begitu aja. Arman semakin merinding karena yang tersisa hanyalah wangi bunga melati yang nyengat banget. Arman ngerasa tanggung, bentar lagi kan nyampe villa. Masa sih harus balik lagi? Dia akhirnya coba tuntun motornya sambil cari bengkel terdekat. Ternyata gak jauh dari sana, dia lihat ada beberapa bangunan semi permanen di pinggir jalan. Selain warung, ada juga bengkel motor. Ketika nunggu motornya dibenerin, seorang pelayan datang dan ngajak Arman masuk ke dalam warung. Sekalian istirahat sambil ngopi-ngopi. Tanpa mikir macem-macem, Arman pun nurut aja. Di luar dugaan, ternyata di dalam warung itu sangat ramai. Ada banyak orang yang lagi pesta menyambut tahun baru, lengkap dengan musik dangdut dan pernak-pernik tahun baru lainnya. Yang bikin Arman heran, bangunan di dalam warung itu kokoh dan mewah. Padahal kalau dilihat dari luar, bentuknya sangat sederhana. Pelayan tadi datang lagi sambil ngasih minuman ke Arman. Arman inget baunya agak amis dan anyir darah gitu. Tapi karena dipaksa, Arman pun minum. Arman inget banget, begitu selesai minum, tubuhnya serasa ringan banget. Dia refleks berjoget bersama pengunjung lainnya. Dia juga makan dan minum sepuasnya di sana. Arman gak inget berapa jam dia berpesta di tempat itu. Dia baru sadar ketika wajahnya tiba-tiba diperciki air. Begitu dia buka mata, hari ternyata udah terang guys. Dan kalian tahu posisi dia ada di mana? Lagi terbaring di antara makam di area kuburan tua. Motornya tuh nyusruk di ujung kuburan. Arman baru benar-benar sadar pas hari udah siang. Saat itu teman-temannya udah datang ke sana. Salah satu warga ternyata hubungin temennya dari HP Arman yang masih nyala. Setelah Arman cerita, warga kasih tahu kalau Arman tersesat di kota hantu. Yang pesta sama Arman itu penghuni alam gaib. Dan makanan yang dimakan Arman adalah makanan mereka. Biasanya sih darah dan bangkai. Arman seketika shock guys. Hampir seminggu dia linglung dan terus-terusan teriak ketakutan gitu. Setelah diruqyah, barulah Arman bisa normal lagi. Serem banget ya guys. Tadinya sih mau seneng-seneng ngerayain malam tahun baru, malah tersesat di kota hantu. Ini sih bisa jadi pembelajaran buat gue. Jangan lupa berdoa kalau mau jalan. Ini penting banget, biar perjalanan kita selamat dan gak ada gangguan apa-apa. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman mistis Arman ya guys. Buat kalian yang punya cerita mistis lain, boleh kok ditulis di kolom komentar.
ntar gue bacain cerita mistis kalian.